Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad dengan NIM 18000 18403. Jadi di sini saya akan mereview sebuah paper yang berjudul Pengaruh Stemming pada Kinerja Analisa Sentimen pada Review Buku. Analisa sentimen ini dapat dilakukan pada dokumen teks yang tidak terstruktur, termasuk pada dokumen tinjauan buku. Terus tahapan pra-pemrosesan menjadi tahapan yang penting karena dilakukan sebelum analisa sentimen pun dilakukan. Tahapan pra-pemrosesan yang meliputi proses stemming menjadi penting dikarenakan proses tersebut dapat meningkatkan ketepatan analisa sentimen pada dokumen teks. Lalu yang selanjutnya adalah masalah pada paper. Masalah pada paper ini ada dua. Yang pertama ada mencari dan menganalisa mengenai sentimen atau pendapat pada sebuah buku. Lalu yang kedua untuk menentukan apakah masyarakat menyukai buku tersebut dengan menggunakan analisa sentimen yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga itu adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan di sini adalah metode stemming. Metode stemming ini adalah metode untuk mencari kata dasar dari sebuah kata. Metode stemming dilakukan merupakan salah satu tahapan dalam pre-processing. Proses stemming memiliki pengaruh dalam tingkat akurasi temu kembali informasi. Terus proses stemming ini dilakukan dengan cara menghilangkan imbuhan yang terdapat pada kata tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah data yang diperlukan. Data yang diperlukan di sini adalah data dari tinjauan buku yang didapatkan melalui situs goodreads.com untuk buku berbahasa Indonesia. Kategori buku yang digunakan pun sebagai data penelitian adalah novel remaja. Teks tinjauan buku yang diambil untuk pengolahan data adalah teks berbahasa Indonesia, sejumlah 72 data dengan 36 data tinjauan positif dan 36 data tinjauan negatif. Lalu selanjutnya adalah tahapan penelitian. Di tahapan penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama itu ada pengumpulan data. Data yang digunakan diambil dari situs Goodreads itu secara acak dengan mengambil data tinjauan pada novel berbahasa Indonesia dan tinjauan dengan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua tahap pre-processing yang terdiri dari tahap penghapusan stop word dan tahap stemming. Untuk membandingkan hasil analisa sentimen dilakukan perbedaan pada tahap pre-processing, yaitu dengan menyertakan tahap stemming dan dengan tidak menyertakan tahap stemming. Lalu yang ketiga ada pembobotan istilah atau term. Pembobotan istilah ini digunakan untuk memberikan nilai pada setiap istilah atau kata yang telah dipisahkan. Lalu yang selanjutnya ada perhitungan tingkat kemiripan. Perhitungan tingkat kemiripan dari setiap kata berfungsi untuk menghitung kemiripan kata. Baik, yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil yang didapatkan untuk proses analisa sentimen dengan menyertakan tahapan stemming setelah dilakukan proses klasifikasi dengan menggunakan aplikasi WK. Dengan hasil yang didapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat akurasi dengan menggunakan proses stemming lebih tinggi jika dibandingkan dengan analisa sentimen tanpa proses stemming tersebut. Lalu selanjutnya ada perbedaan tingkat akurasi yang diperoleh dari analisa sentimen dengan menggunakan proses stemming dan tanpa menggunakan proses stemming. Dengan menggunakan klasifier IBK dengan K-nya 1, lalu juga ada K5 dan K10, menunjukkan nilai akurasi dengan proses stemming lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa proses stemming. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dan saran dari paper. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa proses stemming memberikan peranan penting untuk meningkatkan akurasi analisa sentimen untuk dokumen teks. Lalu sarannya adalah agar dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan algoritma stemming serta algoritma klasifikasi yang lain, sehingga dapat diperoleh perbandingan kinerja di antara beberapa algoritma. Selain itu, data yang digunakan juga dapat diperbanyak sehingga hasil penelitian lebih akurat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.